Selamat datang kembali. Kali ini kita langsung kupas tuntas ya materi soal ponsel baru nih, Vivo Y400. Baru banget rilis di Indonesia kan, Juli-Agustus 2025 ini. Iya, betul. Baru aja keluar. Nah, kita udah pegang data spesifikasi lengkap sama harga resminya. Jadi tujuan kita sekarang, bantu Anda nih memutuskan cocok nggak sih ponsel ini buat Anda? Siap ya? Siap, mari kita bedah. Oke, dari semua info ini ada dua hal sih yang langsung bikin saya penasaran. Klaim ketahanannya itu loh, sama baterainya yang jumbo banget. Haha, iya itu highlight utamanya memang. Tapi sebelum ke sana, kita lihat layarnya dulu deh. Ini AMOLED 6,67 inci, resolusinya FHD+, terus refresh rate-nya 120 Hz. Nah, itu dia. Layar 120 Hz di panel AMOLED itu udah enak banget. Dan katanya cerah banget ya, sampai 1800 nits. Betul. Kecerahan segitu tuh juara banget kalau Anda sering pakai di luar ruangan, di bawah matahari gitu. Jelas banget kelihatannya. Buat nonton, buat main game, pasti memanjakan mata. Setuju. Nah, lanjut ke bagian dapur pacunya nih. Pakai Snapdragon 685. Oke, Snapdragon 685 ini chipset fabrikasi 6 nanometer ya. Iya, didukung RAM 8 GB, terus ada fitur extended RAM 8 GB lagi. Jadi total bisa 16 GB ya. Secara virtual, iya. Performanya Snapdragon 685 ini sebenarnya cukup oke kok untuk kelas menengah. Dia kan 4G tapi efisien daya. Oke, penyimpanannya ada dua pilihan, 128 GB atau 256 GB. Tapi, nah ini ada tapinya nih. Iya, ini penting banget buat dicatat. Vivo Y400 ini sayangnya nggak punya slot micro SD. Oh, nggak ada ya? Nggak ada. Jadi Anda harus pastiin banget kapasitas 128 GB atau 256 GB itu cukup buat semua file foto video Anda. Nggak bisa nambah lagi pakai kartu memori. Wah, ini pertimbangan serius sih, terutama buat yang suka nyimpan banyak data ya. Banget. Harus dipertimbangkan matang-matang soal storage ini. Oke, lanjut ke kamera. Sensor utamanya 50 MP, katanya pakai sensor Sony. Iya, sensor Sony biasanya kualitasnya bagus ya. Terus ada sensor kedalaman 2 MP. Nah, ini yang unik nih, ada mode fotografi bawah air. Nah, mode bawah air ini biasanya ada hubungannya sama tingkat ketahanan ponselnya. Bener juga. Emang sekuat apa sih ini? Nah, disinilah Vivo Y400 ini gimana ya, spesial banget. Dia punya sertifikasi bukan cuma IP68. Udah bagus tuh IP68. Iya, tapi ini lebih lagi. Dia punya IP68 dan IP69. Hah? IP69? Itu apa lagi bedanya? Jarang banget denger. Jarang banget kan? Jadi gini, IP68 itu artinya dia tahan debu sepenuhnya dan tahan direndam air. Klaimnya di sini sampai 6 meter selama 30 menit. Itu udah dalam loh. Wow, 6 meter ya? Iya. Nah, IP69 itu nambahin lagi ketahanan terhadap semprotan air bertekanan tinggi dan suhu tinggi. Jadi kayak disemprot steam jet gitu, dia tahan. Gila, ini sih levelnya udah kayak ponsel rugged yang mahal itu ya? Persis. Ini tingkat proteksi yang biasanya ada di perangkat industrial atau ponsel-ponsel tangguh yang harganya bisa 2-3 kali lipat. Makanya ini luar biasa ada di kelas harga Y400. Wah, jadi ini ponsel menengah tapi badaknya minta ampun ya. Cocok banget nih buat yang sering outdoor atau yang tangannya licin kayak saya. Iya, bisa jadi pilihan. Apalagi ditambah baterainya itu loh. Iya, 6000 mAh. Gede banget itu. Pasti awetnya bukan main. Pasti. Kombinasi IP68, 69 sama baterai 6000 mAh ini jadi nilai jual utama banget. Udah gitu ngecasnya juga lumayan cepat, 44W. Katanya 50% cuma 40 menit. Oke, jadi nggak cuma tahan banting, tahan air, tapi baterainya juga monster ya. Mantap. Betul. Ini jelas banget targetnya buat pengguna yang butuh ponsel bundle, yang nggak perlu di-charge setiap sebentar, yang sering beraktivitas di kondisi yang nggak biasa. Selain itu, ada fitur-fitur kekinian lainnya nggak kayak lampu notif gitu? Ada. Di belakangnya itu ada lampu LED notifikasi, namanya Dynamic Light. Jadi ada aksen keren gitu kalau ada notif masuk. Terus sidik jari udah di dalam layar. Oke, in-display fingerprint. NFC ada, ini penting nih buat sebagian orang.
Nah, soal NFC ini infonya agak perlu dicek lagi ya. Disebutkan kalau ketersediaan NFC itu tergantung varian atau pasar. Jadi pas beli Anda harus pastiin dulu ke penjualnya ini varian yang ada NFC-nya atau enggak. Ah, oke. Jadi PR buat calon pembeli ya, mastiin ada NFC atau enggak sesuai kebutuhan. Betul, jangan sampai salah beli kalau emang butuh banget NFC buat bayar-bayar atau cek saldo. Sip. Terus softwarenya gimana? Udah Android terbaru? Nah ini juga menarik, dia udah jalanin Vantage OS 15, basisnya Android 15, jadi OS-nya paling baru. Wah, keren. Ada fitur AI-nya juga katanya. Iya, ini nilai plus lagi. Ada beberapa fitur AI bawaan kayak AI Transcript Assist buat ubah rekaman suara jadi teks, terus Note Summary buat rangkum catatan, sama Circle to Search yang lagi ngetren itu. Wow, lengkap juga ya untuk kelasnya. Biasanya kan ponsel tangguh gitu softwarenya agak ketinggalan. Nah itu dia, makanya Y400 ini unik. Dia gabungin ketahanan fisik super tinggi dengan software modern plus fitur AI. Jadi Anda dapat ponsel tangguh tapi tetap pintar dan up to date. Desainnya gimana? Tebel banget nggak dengan baterai segede itu? Ternyata relatif tipis loh, sekitar 7,9 mm aja. Cukup ramping untuk ukuran baterai 6000 mAh dan ketahanan setinggi itu. Warnanya juga cakep, ada ungu senja sama hijau tropis. Menarik. Jadi udah tangguh, baterai badak, layar oke, software baru AI ada. Berapa nih harganya? Oke, untuk harga resminya nih, per Agustus 2025 ya, ini udah termasuk PPN, varian 8GB RAM dengan 128GB storage itu di Rp3.199.000. 3,2 juta, oke. Terus yang varian 8GB RAM dengan 256GB storage itu di Rp3.499.000. 3,5 juta ya. Beda 300.000 buat storage 2 kali lipat. Iya, selisihnya segitu. Oke deh. Jadi kalau kita rangkum nih ya, poin utamanya Vivo Y400 ini, jelas unggul banget di ketahanan air dan debu, super, IP68, IP69, terus baterai raksasa 6000 mAh, layar AMOLED 120Hz yang cerah, sama udah Android 15 plus fitur AI. Betul, itu kelebihannya yang paling menonjol. Nah kekurangannya, tadi ini masih ponsel 4G ya, belum 5G, terus nggak ada slot microSD. Modern. Kalau Anda nggak terlalu masalahin soal 5G saat ini dan nggak butuh-butuh amat slot memori eksternal, tapi pengen ponsel yang super tangguh buat aktivitas outdoor atau harian yang nggak manja, yang 400 ini patut banget dilirik. Jadi jelas ya target penggunanya, buat orang aktif yang butuh keandalan ekstra. Sangat jelas. Ini bukan buat semua orang, tapi buat segmen tertentu, ini bisa jadi jawaban yang pas banget. Nah, ini jadi pemikiran terakhir nih buat Anda di rumah. Munculnya ponsel kayak Vivo Y400 ini, yang nawarin kombinasi unik ya, antara ketahanan fisik tingkat dewa sama fitur AI modern di kelas menengah. Menarik. Kira-kira ini jadi tanda pergeseran nggak sih? Seberapa penting nantinya faktor ketahanan fisik dan kecerdasan fitur AI ini dibanding sekedar perang spek di atas kertas pas Anda milih ponsel berikutnya? Coba direnungkan.